Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa syara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzili ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali berkenan untuk pertemuan kita di Majelis Ilmu Ba'da Salat Subuh di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua upaya kita di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak-bapak sekalian, salah satu rukun iman itu adalah beriman dengan qada dan qadar. Dan qada qadar ini ada yang bersifat mubrom, pasti tidak opsional, kita nggak usah pilih. Tapi ada yang bersifat mu'allaq, opsional, pilihan tergantung kita. Nah, hidup dan mati ini ketentuan Allah, qada yang bersifat mubrom, tidak pilihan. Artinya kita tidak bisa milih tidak mau hidup atau mati saja. Tapi cara bagaimana hidup itu ketentuan yang bersifat mu'allaq, tergantung kita. Dalam arti Allah telah beri hidup ini, Allah tidak maksa kita untuk hidup dengan cara tertentu. Tapi Allah telah tunjukkan bahwa dalam hidup ini ada dua cara saja, dua jalan saja. Yang jalan Allah, yang selalu jalan Allah dengan berbagai nama. Allah sampaikan, bila kita ingin jadi orang mulia bertakwa, ikuti jalan Allah dan jauhi semua jalan-jalan itu apapun namanya. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran surat yang ke-6 ayat 153 Al-An'am. Allah katakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasyaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah kata, inilah jalanku yang lurus, siratal mustaqim, Islam, iman. Ikuti kata Allah. Dan kalian jangan ikuti semua jalan hidup yang ada ini, apapun namanya. Karena ikut satu jalan saja akan jauh kalian dari jalan Allah. Itulah Allah perintahkan agar dengan ikut jalan Allah saja kalian menjadi orang bertakwa, orang termulia. Dan sekali lagi ini sifatnya pilihan, opsional, tidak dipaksa. Bahwa ini opsional Allah sampaikan dengan tegas, eksplisit surat yang ke-18 Al-Kahfi ayat 29. Allah katakan, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian, maka siapa yang mau beriman ya silahkan beriman. Tapi yang kufur, kafir, ingkar, ya biarkan saja. Nah, kita yang beriman ini tentunya pilihan kita, itu hidayah Allah, yang dengan itu Allah akan jamin kita menjadi orang mulia dunia dan akhirat. Nah, iman itu menuntut kita untuk beriman, meyakini bahwa kita hidup ini akan menjalani dua kehidupan. Kehidupan yang sekarang kita jalani, dunia sifatnya sementara, kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan kehidupan nanti di akhirat nanti setelah kita wafat dibangkitkan lagi, yang itu sifatnya abadi, tidak dapat akhirnya. Dua kehidupan ini, dunia dan akhirat ini punya sifat karakter yang berbeda.
dalam kaitan hubungan kita dengan Allah. Allah jelaskan tentang karakter kehidupan dua hidupan itu dalam Al-Quran banyak. Misalnya surat yang ke-9 atau ayat 105. Allah katakan wa quli malu wa syayallahu amalakum wa rasulul mu'min wa saturadduna ila alimil ghaibi fasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Untuk dunia ini, hidup ini, kata Allah, malu, kerja kalian, beramal kalian. Allah akan mengetahui amal kalian itu. Itu dunia. Setelah itu wasaturaduna ila, setelah itu kalian mati dan akan dikembalikan nanti kepada zat yang tahu alam gaib nyata di akhirat. Apa itu? Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Di akhir nanti baru Allah akan beritakan kepada kalian semua yang kita kerja di dunia dan diri pahala. Artinya apa? Dunia ini adalah waktu indah untuk kerja, beramal. Di akhirat tidak lagi kewajiban kerja. Maka dikatakan ulama, dan itu nasihat sekaligus Imam Ahmad mengatakan ad-dunya daru amalin wal akhiratu daru jaya faman lam ya'mal huna nadimahul. Dunia ini kampung kita untuk bekerja. Di akhirat kampung kita menerima hasil kerja itu. Maka yang belum bekerja mesti merugi. Nah, kerja-kerja dunia yang akan menjamin kita hidup di akhirat baik. Dan di akhirat ada dua saja, kalau nggak baik buruk, neraka surga saja nggak ada lain. Dan itu abadi. Kalau surga abadi, neraka abadi. Itu ditentukan pada kerja yang baik dunia. Nah, kerja baik dunia ini yang akan menjamin kita hidup baik abadi akhirat itu disebut Allah dengan ibadah. Kita kenal tentunya. Maka Allah dalam Al-Quran surat 51, 56 Ad-Dariyat Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali satu tujuan, agar mereka di dunia ibadah saja. Jadi Allah mengetahui hidup dia cuma bernilai ibadah. Namun ibadah yang merupakan satu-satunya bekal yang dengannya kita bisa hidup baik akhirat abadi itu caranya tidak diserahkan kepada kita. Tapi Allah utus Rasul untuk menjelaskan ibadah itu begini loh. Maka dalam ibadah ada kaidah. Kaidahnya apa? Al-ilmu qablal ibadah. Ilmu itu mendahului ibadah, belajar itu baru ibadah. Maka ayat pertama turun kepada Nabi itu Iqra, baca, belajar sebelum turun ayat ibadah. Sehingga dalam ibadah itu tidak dikenal istilah dalam bahasa kita learning by doing. Belajar dalam ibadah itu belajar tambahan, penyempurna. Adapun dasar ibadahnya harus dikuasai dulu, belajar dulu. Maka kalau kita haji dibekali manasik dulu agar nanti tidak salah di tengah jalan. Dan itu semua ibadah. Karena ibadah itu kaitannya bukan mahdhah saja, tapi ada benar non ritual. Non ritual pun juga sama. Belajar dulu. Mau nikah, mau berdagang, maka di Madinah dahulu ada pasar besar yang dibuat aturan oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Aturannya apa? La yabi'u fi suqina illa man faqih. Telah dilarang berdagang di pasar kita ini kecuali paham ilmunya dulu. Karena apa? Sebelumnya dulu Umar sering melihat Nabi itu inspeksi pasar dan salah, dibenarkan. Karena ketika berdagang belum berilmu dulu. Nah ini. Nah, dalam ilmu ibadah itu ditetapkan standar. Pertama ada standar kebenaran. Artinya ibadah akan benar kalau memenuhi standarnya. Nah, standar untuk ibadah ini kebenarannya ditentukan oleh dua aspek. Pertama, kesesuaian ibadah itu dengan aturan yang dibawa oleh Nabi. Sebaik apapun ibadah kita, menurut ukuran kita, tetapi aturan ditolak dia. Maka belajar dulu. Maka Nabi mengatakan dalam ini, menetapkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, man amila amalan laisa ala amruna fahuwa raddun. Siapapun beribadah ternyata enggak sesuai aturan yang aku bawa, dia tertolak oleh Allah Taala. Nah,
Dalam kaidah ibadah itu ada dua ibadah ya, ibadah ritual dan non ritual. Kalau ritual kaidahnya berbeda dengan ritual. Kaidahnya apa? Kalau ritual itu kaidahnya al aslu bil ibadati at-tahrim hatta yarida dal amri. Hukum asal ibadah mahdhah itu hukumnya haram sampai ada perintahnya. Artinya untuk ibadah itu kita nggak boleh menciptakan diri. Ya sholat ya seperti itu, zakat seperti itu, nggak boleh menciptakan diri. Sholat harus itu ibadah mahdhah. Tapi ibadah non ritual itu kaidahnya berbalik. Kaidahnya apa? Al aslu bil muamalati al ibahah hatta yarida dalil tahrim. Hukum asal muamalah ibadah non mahdhah ya makan minum, berpakaian, menikah, berbisnis asal hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan aturan. Maka untuk ibadah mahdhah teknisnya kita bebas. Maka untuk ibadah non mahdhah itu kalau misalnya bisnisnya kaidahnya boleh asalnya selama enggak bertentangan dengan aturan yang karenanya membuat bisnis itu haram itu ada 5. Pertama ketika ada unsur penipuan, nggak boleh. Nabi pernah melihat pedagang di pasar menutup celahnya, jadi ada makanan yang kotor ditutupi. Nabi mengatakan man ghassana, orang menutup aib bukan golongan menipu. Yang kedua ketika ada unsur pendolimannya, mendolimi orang lain, maka Imam Syafi'i itu keras. Imam Syafi'i itu melarang dagang disebut urbun, yaitu memberikan kita beli uang panjar, uang DP, kemudian hilang kalau nggak jadi. Imam Syafi'i mengharamkan karena kita beli barang atau kontrak rumah, kita kasih DP 10 juta. Ternyata ada yang lebih murah, batalkan. Itu Imam Syafi'i nggak boleh karena pendoliman. 10 juta nggak skill. Ketiga nggak boleh ajur ribanya. Ketiga nggak boleh ajur ketidakjelasannya. Dan contohnya begini, seorang bisnis misalnya investasi bagi hasil. Nah, jadi saya punya uang misalnya, tapi nggak bisa mengembangkan, nggak punya pengalaman, nggak ilmu. Punya teman-teman punya usaha prospektif, saya langsung investasi, setuju. Cuma tanya gimana keuntungannya? Oh gampang, nggak boleh, harus jelaskan berapa persentasenya. Jelaskan. Ini kalau nggak ada, kemudian nggak boleh ada unsur gamblingnya, kimarnya, judinya. Dan yang keenam produknya harus halal. Itu kaidahnya. Jadi sekali lagi ibadah itu akan benar kalau aturannya kalau aturan. Maka kalau dalam fikih disebutkan ada rukunnya, ada syaratnya, ada itu penjelasan para ulama kita. Ada wajibnya. Kalau kita sholat nggak sesuai aturan, nggak sesuai rukunnya, batal. Puasa demikian juga, sama dengan bisnis, nggak ada aturan puasa. Itu sama. Nah, itu pertama. Kedua, ibadah akan benar kalau niatnya juga benar, ikhlas. Maka Allah katakan dalam Al-Bayyinah itu wa ma umiru illa liya'budullaha muhsinauddin. Dan mereka nggak pernah diperintahkan kecuali agar ibadahnya ikhlas saja. Maka niat itu menentukan apakah aktivitas ibadah atau tidak. Kita ibadah ya, tapi niatnya untuk dunia nggak ada gunanya. Maka Nabi mengatakan faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu wa man kanat hijratu dunya liyusibuha fa hijratu ila. Orang yang hijrahnya waktu ke Madinah dulu karena perintah Allah, respon ini ikut Rasulullah, maka ada pahala. Tapi hijrahnya karena ingin dapat dunia, yang dapat dunia sementara di akhir nggak apa-apa. Karena ingin nikahi wanita, yang dapat nikah wanita nggak ada apa. Maka niat itu menentukan apakah aktivitas itu ibadah atau enggak ibadah. Ya mudah sajalah kita misalnya hadas besar. Kalau mau sholat mandi, tapi saat mandi kita waktu panas, niatnya apa? Agar seger saja, nggak suci. Tapi kalau niatnya karena perintah Allah agar suci,
Mandi, maka ibadah. Itu niat menentukan. Nah, yang benar ini sudah aturan, itu belum tentu sempurna. Ada standar sempurna. Nah, kesempurnaan ibadah tentukan pada prosesnya. Prosesnya apa? Nabi mengatakan proses ibadah itu dalam hadis Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa asnul qitlata fa idza dhafahtum fa ajtibata. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan saat beribadah yang terbaik saja, enggak sekenanya, enggak sebisa, seoptimalnya. Maka kata Nabi dicontohkan, kalau membunuh yang baik, kalau menyembelih yang baik juga, enggak sekenanya. Yang terbaik. Maka kalau sholat itu harus berikan yang terbaik, pikiran terbaik, jangan pikiran sisa, nanti enggak khusyuk. Waktu terbaik, jangan pakai waktu sisa, nanti akan tergesa-gesa. Sama saat infak, pilihkan yang terbaik saja. Jangan pilih harta-harta yang kita nggak mau. Maka Allah katakan untuk infak misalnya surat yang kedua 267 yang dipanggil kita orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa antum bidufi. Wahai orang beriman, kalau infaklah hartamu yang baik-baik saja dari penghasilanmu itu, dan dari yang kamu keluarkan dari bumi ini untuk kamu. Dan jangan memilih yang buruk-buruk untuk kalian infakkan. Sementara kalian sendiri malas kok mengambilnya, kecuali dengan menjaga mata. Bahkan dengan tegas Allah katakan, kebajikan infak kita itu baru Allah berikan kalau kita pilihkan infak dari orang yang kita cintai saja, bukan yang bekas-bekas. Dengan tegas Allah mengatakan dalam awal juz 4 Ali Imran 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian nggak mungkin mendapatkan kebajikan itu sampai kalian pilihkan yang kita cintai, yang kalian cintai saja harta itu. Nah, itu tentang prosesnya harus sempurna. Nah, yang benar, yang sempurna ini belum tentu diterima. Diterima sebuah ibadah yang baik sempurna itu syaratnya satu, yang Allah sebutkan dalam surat yang ke-26 Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89. Allah katakan ayat itu, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan kau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkit dan hari kiamat nanti. Hari itu nggak ada manfaatnya apa-apa, anak, harta, kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih saja. Jadi agar amal kita yang sudah benar, yang semua diterima Allah, hati kita harus bersih. Maksudnya apa? Bersih itu kan kaitan dengan hubungan dengan Allah dan hubungan sesama. Ada dengan Allah, kita nggak boleh menduakan Allah. Iman kita harus murni untuk Allah saja. Sedikit bergeser, rusak. Tauhid namanya, mengesahkan Allah saja. Maka Allah katakan dengan tegas surat yang ke-6 ayat 82 Al-An'am, Allah katakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan menduakan Allah, syirik namanya, maka mereka saja yang dijamin selamat. Ayat itu dilanjutkannya Al-Tiga 84, 85 sampai 88. 83, 84 sampai 86-nya disebutkan para nabi semuanya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Musa, cuma disebutkan. Kemudian ditutup ayat 88-nya, dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya.
Seandainya para nabi itu kok syirik menurut Allah, maka langsung amal baik mereka terhapus semua. Maka itu nabi kita diingatkan Allah dalam ini agar mengawal imannya itu jangan sampai rusak di tengah jalan. Karena apa? Kalau rusak langsung menghapus dosa, menghapus amal baik. Itu Allah tegaskan peringatan berat Nabi Muhammad dan seluruh nabi itu surat yang ke-39 Az-Zumar ayat 65. Allah katakan walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunan mahir. Sungguh telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada seluruh nabi sebelum kamu, seandainya engkau sekarang itu kok menduakan Allah, amalnya Allah akan dihapus semua dan merugi kamu. Itu syirik besar ya, menghapus. Sama ketika syirik kecil, karena ikhlas itu tantangannya banyak. Yang dengan kita tidak bisa merespona terhapus. Apa itu? Riya, sum'ah, ujub, kibir. Contoh riya begini. Riya itu artinya ingin dilihat. Itu berarti di samping ingin dapat pahala Allah, ingin dilihat manusia, berarti menduakan Allah. Kita infak, ikhlas niatnya. Tapi saat infak, nunggu orang datang dulu pelan-pelan akhirnya masukkan. Nah, minta dilihat. Kita di rumah baca Quran pelan-pelan, ikhlas. Tapi tiba-tiba muncul riya itu. Apa? Ketika ada ngetuk pintu, kita keraskan akhirnya dengar orang. Itu berarti menduakan Allah. Rusak. Atau dengan cara menyebut-nyebutnya. Oh, nama saya nggak disebut ya. Nah itu juga hapus. Maka Allah ingatkan, ikhlas kita tadi yang benar tadi bisa kita terhapus pahala derajat karena gara-gara kita tidak ikhlas, merusak ikhlas dengan menyebutnya, menyakiti orang. Maka Allah katakan surat 2 ayat 264 yang dipanggil kita orang beriman yang sudah ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan kurusak pahala sedekahmu yang ikhlas tadi. Dengan apa? Dengan menyebut-nyebutnya, membangga-banggakan, ngundat-ngundat atau dengan menyakiti orang beri itu. Maka berarti apa? Enggak bersih hati kita dengan Allah. Mendoakan Allah enggak bersih berarti. Nah, kebersihan hati dengan Allah itu juga harus disertai kebersihan hati dengan sesama. Karena syarat ibadah itu bersih hati. Artinya apa? Allah ciptakan kita ini berbangsa-bangsa itu untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling empati peduli, untuk saling menutup kekurangan, saling bantu-membantu. Maka orang Islam itu yang ibadah ingin diterima harus menjadi orang pemaaf saja. Nggak boleh menyakiti. Sedikit muncul sakit hati yang dengannya muncul kedzaliman, menyakiti dengan ucapan kita, menghina, melecehkan, ngerasani, atau dengan tangan memukul, mengambil hartanya, itu ibadah kita bisa hapus. Karena nggak bersih hati kita. Maka Nabi mengatakan hadis Muslim ini, kata Nabi kepada sahabatnya, atadruna manil muflis, sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Maka sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamah wala mata. Ya Nabi, yang kami pahami, orang bangkrut orang nggak punya harta, nggak punya dirham, nggak punya uang. Nabi mengatakan, al muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa akal mahada wa safaka dima wa darba hada. Kata Nabi, orang bangkrut dari umat itu bukan itu. Siapa itu? Mereka yang bangkrut itu adalah mereka yang menghadap Allah dari kiamat dengan ibadah sholatnya bagus, puasanya sempurna, zakatnya bagus, tapi banyak dosa. Bawa dosa. Dosanya apa? Dosa katakan sesama, sakit hati. Apa dosa? 5 sebutkan. Pertama, mencela saudaranya. Kedua, menuduh tanpa bukti. Ketiga, makan harta saudaranya. Enggak benar. Keempat, membunuh. Kelima, memukul.
Jadi mencela, menuduh, makan harta, membunuh, memukul. Kata Nabi, yuk tohada min hasanati wa hada min hasanati fa in fanat hasanatu min qabl an yuqdu alaihi. Kata Nabi, orang demikian itu kebaikannya, sholatnya mungkin diberikan kepada yang dicelanya, habis sholatnya, gak ada gunanya. Kemudian ibadah yang lain, puasa diberikan kepada mereka yang dituduh tangan bukti, habis puasanya. Zakatnya diberikan kepada mereka yang dipukulnya, habis. Kalau habis kebaikannya, sebenarnya ada yang didoli belum ada kebaikan, maka keburukan mereka diberikan. Habis dosanya, habis pahalanya tambah dosa. Karena apa? Sakit hati. Mudah sajalah. Kalau kita, maka sekali lagi saya katakan, dalam Quran itu enggak ada ayat satupun yang memerintahkan kita untuk minta maaf, enggak ada. Semua perintahnya maafkan, maafkan, maafkan. Agar enggak penyakit hati. Bahkan perintah ayat Quran maafkan dan lapang dada, enggak boleh gerundel. Harus lepas. Sama ikhlas nggak boleh ya, ikhlas tapi nggak ada boleh tapinya. Sebab begini, orang penyakit hati ibadahnya pun nggak sempurna. Contoh begini, kita misalnya sedang berteman, tapi ya namanya kehidupan kadang-kadang ada kesalahan. Nah kalau salah teman kita nyakiti kita, nah kita kalau nggak maafkan, karena sakit hati nggak maafkan. Kira-kira kalau kemudian kita sholat, yang kita ingat Allah atau ingat teman kita, kapan balas sih? Kan sakit hati, nggak ikhlas. Maka ada kasus kisah pernah saya ceritakan yang sangat luar biasa kita jadikan pelajaran. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu seorang sahabat yang sangat dermawan. Di Madinah itu banyak orang miskin dalam tanggungannya, secara ekonomi banyak sekali. Termasuk keluarga besar Mistah itu keluarga Abu Bakar, kerabatnya miskin semua, ditanggung semuanya oleh Abu Bakar bertahun-tahun. Tapi suatu saat ujian datang kepada Abu Bakar. Apa ujiannya? Putri beliau Aisyah, istri Nabi, dituduh oleh orang munafik berzina. Dituduh, disebarkan di Madinah, tersebar jadi opini masyarakat Madinah. Ketika fitnah ini tersebar di Madinah, rupanya Mistah bin Uthathah yang keluarga besar ditanggung oleh Abu Bakar ekonominya itu terpengaruh, ikut menyebarkan fitnah itu. Nah berita bahwa Mistah ikut menyebarkan fitnah zina Aisyah itu sampai telinga Abu Bakar. Abu Bakar nggak tahan, marah juga. Nah, cuman marahnya Abu Bakar itu keliru. Apa? Bersumpah untuk menghentikan nafkah. Bahkan membantu orang miskin wajib kalau kaya. Tapi merespon keburukan dengan buruk nafkah. Maka itu kesalahan besar. Turun ayat khusus kepada Abu Bakar ini. Untuk ingat itu salah Abu Bakar. Surat yang kedua 4, An-Nur ayat 22. Kata Allah, wala tali udul fadli muasad ayyudul kurba. Janganlah orang-orang yang Allah beri keluasan harta untuk bersumpah tidak memberi nafkah lagi kepada kerabatnya, orang miskin, orang hijrah. Kata Allah, wala ya'fu wala ya Abu Bakar, maafkan Mistah itu, lapang dada karena dia salah, maafkan. Diatutup ayatnya, ala tuhibbuna ayyahfur. Bukankah engkau suka kalau dosamu itu dihapus? Dosa Abu Bakar apa? Dosa Abu Bakar itu menghentikan nafkah saat dia kaya. Dosa. Agar dihapus apa? Maafkan dan lapang dada. Agar enggak punya penyakit hati. Maka dengan tegas sekali Allah mengatakan amal ibadah kita itu baru diterima kalau hati kita bersih, enggak punya penyakit. Bahkan begini, surga Allah itu yang merupakan puncak pahala akhirat itu baru Allah berikan kepada hamba-hambanya yang telah terhapus dosanya. Dan dosa itu akan dihapus kalau hati kita bersih dulu. Allah katakan surga itu setelah
terhapus dosa. Surat ketiga 133 Allah katakan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Segera kalian menuju ampunan baru surga. Sementara ampunan itu baru dihapus, surga dosa dihapus kalau kita bersih hati dulu. Orang syirik nggak akan dihapus. Doakan Allah. Sampai Allah ulangi 2 kali An-Nisa ayat 48 dan 16, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah nggak akan menghapus dosa orang menduakan Allah, nggak bersih hati. Sama. Maka banyak momentum ya Allah menghapus dosa hambanya. Contohnya yaitu di 2 hari setiap pekan. Jadi setiap Senin Kamis itu Allah menghapus dosa semua hambanya. So, hadis Muslim kata Nabi, "Futihat abwabul jannati yaumal itsnain wal khamis." Setiap Senin Kamis itu pintu surga dibuka. Allah menghapus dosa semua hambanya kecuali 2. Yang pertama yang menduakan Allah syirik. Yang kedua yaitu rajulan kanat bainahu wa nasahna. Yang kedua enggak ada apa, orang yang dengan saudaranya punya permusuhan, enggak sakit hati. Untuk 2 orang ini Allah katakan yang punya sakit hati, angziru lihadaini. Angziru lihadaini hatta. Untuk 2 orang jangan dihapus dosanya. Jangan dihapus sampai mereka berdamai. Halik, enggak punya baik hati. Baru diampuni dosa kita. Maka itu syaratnya terima amal. Nah, ketiga hal tadi yang benar